Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan landasan media pembelajaran, yaitu materi kita pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang hakikat media pembelajaran, yang mana telah membahas mengenai apa itu media dan apa itu media pembelajaran secara umum. Nah, pada fungsi dan media pembelajaran ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai fungsi dari media pembelajaran dan landasan apa saja yang melandasi media pembelajaran ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk fungsi media pembelajaran, secara umum fungsi media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari media pembelajaran ini adalah sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Jadi dia sebagai alat bantu yang dapat mewujudkan situasi belajar mengajar yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, fungsi dari media pembelajaran ini dia sebagai bagian yang integral atau keterpaduan dari keseluruhan situasi mengajar. Jadi bagian yang padu di dalam situasi belajar mengajar. Kemudian fungsi dari media pembelajaran ini dia meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Jadi yang sebelumnya disampaikan secara verbal, yang didapat itu hanya secara abstraknya saja, dengan adanya alat bantu media pembelajaran ini, dia akan lebih konkret didapat oleh siswanya, lebih lengkap lagi. Kemudian dia dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, maka motivasi peserta didik itu akan lebih mudah dibangkitkannya, lebih mudah memotivasinya dengan alat bantu ini. Kemudian dia mempertinggi mutu belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran ini, mutu belajar mengajar akan semakin tinggi. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat, dapat kita jabarkan bahwa fungsi dari media pembelajaran itu sebagai alat bantu menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Nah, jadi dia menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan pesan dari seorang guru kepada siswanya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Fungsi media pembelajaran menurut Derek Rotary pada tahun 1982. Menurut Derek Rotary, ada 6 fungsi dari media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu membangkitkan motivasi belajar. Sama seperti fungsi secara umum tadi, dia dapat membangkitkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Jadi dengan adanya media pembelajaran, dia dapat mengulang apa yang telah dipelajari. Kemudian menyediakan stimulus belajar. Kemudian mengaktifkan respon peserta didiknya. Jadi lebih aktif responnya karena ada alat bantu ini. Kemudian memberikan balikan dengan cepat. Ada feedback yang dapat dibalikan dengan cepat dari adanya media pembelajaran ini. Kemudian menggalakkan latihan yang serasi. Nah, ini fungsi media pembelajaran menurut Derek Rotary. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke landasan media pembelajaran. Untuk landasan media pembelajaran, di sini ada 4 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, kemudian yang kedua landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Nah, landasan filosofis ini, penggunaan media pembelajaran tidak menghilangkan hubungan kemanusiaan antara guru dan siswa. Jadi secara filosofinya, hubungan antara guru dan manusia dan siswanya, dia tidak akan hilang hubungan kemanusiaannya. Tetap terjadi interaksi antara guru dan siswanya meskipun telah menggunakan media pembelajaran. Secara filosofisnya seperti itu. Kemudian untuk psikologis, landasan psikologis. Jadi penggunaan media pembelajaran ini berdasarkan psikologis siswanya. Psikologisnya seperti apa? Jadi digunakanlah alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan psikologis siswanya. Kemudian secara landasan teknologisnya menggunakan atau menciptakan mengelola media pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan media pembelajaran seperti slide presentasi dan saya bentuk dalam sebuah video dan bisa dilihat oleh teman-teman secara audio visual. Maka saya menggunakan landasan teknologis sebagai media pembelajarannya. Kemudian landasan secara empiris.
Jadi secara empiris ini ada nanti secara audio, penyesuaiannya terhadap siswanya, ataupun secara visual penyesuaian terhadap siswanya dan yang lainnya. Kita bahas lebih detailnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, untuk landasan filosofis, jadi semakin baik media pembelajaran, maka semakin mudah siswa di dalam menerima informasi yang diinginkan disampaikan oleh seorang guru. Jadi lebih semakin baik media pembelajarannya, maka akan semakin mudah. Nah, dapat kita lihat di sini. Jadi ada seorang guru di dalam kelas ya, menyampaikan sebuah informasi kepada siswanya menggunakan perangkat laptop atau komputer. Jadi semakin baik media pembelajarannya, maka siswa akan semakin mudah memahami atau menerima informasi yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi secara filosofisnya seperti itu. Jadi dia tidak menghilangkan hubungan antara guru dan siswanya. Tetap ada hubungannya, tetap ada interaksinya, tetapi dia dapat meningkatkan atau lebih memudahkan guru dalam menyampaikan informasi kepada siswanya. Nah, di sini guru sebagai sumber informasinya, seorang guru itu sumber informasinya, kemudian menyampaikan informasi melalui media. Di gambar ini saya contohkan guru menyampaikan informasi melalui media laptop di sini, ya. Kemudian siswa sebagai penerima informasinya. Mungkin di media laptop ini ada sebuah video atau sebuah slide presentasi atau hal yang lainnya yang dapat dilihat oleh siswanya. Jadi secara filosofis dia tidak menghilangkan hubungan kemanusiaan antara guru dan siswanya. Baik, kita lanjutkan. Untuk landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini ada beberapa pakar yang menyoroti. Di sini ada 3 yang saya masukkan mengenai penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu Jerome Bruner, ya. Menurut Bruner ini tingkat utama dari modus belajar. Jadi ada tingkat utama modus belajar yang harus dipelajari di dalam penggunaan media pembelajaran itu adalah pengalaman langsung, berarti langsung kepada objeknya, jadi langsung mengamati langsung, atau pengalaman gambar atau selalu langsung melihat gambarnya, atau pengalaman abstrak. Ini menurut Brunner. Kemudian menurut Charles, ya, nilai media terletak pada realistisnya. Ya, membuat jenjang dari yang paling abstrak ke yang paling nyata. Kemudian ada Edgar Dale, ya, pendapat dia mengenai kerucut pengalaman, ya, pengalaman langsung, pengalaman gambar, dan pengalaman abstrak. Dia membuat sebuah kerucut pengalaman. Lebih detailnya dapat kita lihat di kerucut pengalaman Edgar Dale seperti ini, kerucut pengalamannya. Nah, jadi di kerucut pengalaman ini dia membuat sebuah kerucut pengalaman. Semakin ke bawah, dia semakin kuat daya ingatnya. Nah, semakin ke atas, daya ingatnya semakin kecil, persentase daya ingatnya. Nah, untuk ke daya ingat, jika kita menggunakan cara membaca dengan mendengarkan. Nah, misalnya siswa itu hanya membaca saja, itu daya ingatnya hanya 10% kalau membaca saja. Jika dia mendengarkan, itu hanya 20%. Jika dia hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru, itu daya ingatnya hanya 20% saja. Kemudian ini secara verbal, ya. Kalau tingkatannya dalam keterlibatan secara verbal itu seperti ini. Jadi hanya abstraknya saja. Jika dia hanya membaca itu 10%, jika dia mendengarkan itu 20%. Kemudian kalau secara visual, dia melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, melihat demonstrasi, ya, melihat demonstrasi itu 30% daya ingatnya. Kemudian dia terlibat di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ada diskusi nanti atau menyajikan sebuah presentasi, itu daya ingatnya 50% dan 70%. Lebih kuat lagi. Kemudian kalau dia berbuat, jadi misalnya dia bermain peran, ya, kita contohkan praktek gerakan sholat misalnya, praktek gerakan sholat. Jadi dia berperan melakukan gerakan sholat ataupun simulasi gerakan sholat, maka dia jika langsung dipraktekkan daya ingatnya lebih kuat, berbuat secara nyata, langsung dikerjakan secara nyata, daya ingatnya hingga 10%, 90%. Jadi semakin ke bawah daya ingatnya semakin kuat. Ini kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi secara verbal itu ada baca dengan
mendengarkan, kemudian secara visual lihat gambar atau diagram, lihat video, lihat demonstrasi, kemudian ada yang terlibat dalam diskusi, menyajikan presentasi, kemudian bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Ini kerucut pengalaman Edgar Dale. Kita lanjutkan. Nah, untuk landasan teknologis. Nah, landasan teknologis di sini ada 6 poin di sini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Jadi, dia dapat mempercepat proses belajar media pembelajaran ini lebih efektif dan efisien, mengurangi beban guru dan mengembangkan semangat siswa. Jadi, proses belajarnya lebih cepat, efektif dan efisien. Beban guru juga dikurangi jadinya karena ada media pembelajaran ini. Biasanya guru hanya menyampaikan sebuah informasi secara verbal saja, secara lisan kepada siswanya, siswa mendengarkan. Sekarang sudah dibantu dengan media pembelajaran, jadi beban guru itu lebih berkurang dan semangat siswa pun semakin meningkat. Kemudian pembelajaran bersifat individual, jadi masing-masing siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu bebas memilih dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Jadi kalau dia menggunakan landasan teknologi, siswanya bisa memilih misalnya secara audio, misalnya karakter siswa itu dia biasanya audio, lebih paham mendengarkan, dia bisa mendengarkan. Misalnya siswa itu lebih paham secara visual, melihat, misalnya melihat gambar, ataupun melihat situasi alam secara langsung, ya. Dia bisa belajar secara individual. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar ilmiah. Jadi proses pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan dia ya, proses pembelajarannya, perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya ada dasarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ada dasar secara ilmiahnya. Kemudian memantapkan pembelajaran. Jadi data dan informasi yang diperoleh siswa itu lebih banyak, lengkap dan akurat. Jadi lebih mantap lagi data informasi yang diperoleh itu siswa lebih banyak. Biasanya hanya guru yang menyampaikan secara lisan. Dengan adanya media pembelajaran secara teknologi, jadi siswa lebih dapat informasi yang lebih banyak, lengkap dan akurat. Kemudian lebih dekat dan cepat. Nah, media pembelajaran ini mengkonkretkan yang abstrak. Nah, sebelumnya hanya secara verbal abstrak, karena ada media pembelajaran ini dia lebih konkret lagi yang diatasi. Kemudian mengatasi ruang dan waktu. Nah, contohnya di video ini, teman-teman di perkuliahan kali ini, saya menggunakan video, teman-teman mendengarkan, itu lebih dekat dan cepat. Bebas saja teman-teman mau kapan saja, mengulang-ulang kembali videonya juga bisa seperti itu, dan mengatasi kesenjangan antara peserta didik dan sumber belajar. Kemudian lebih merata dan luas ya. Pesan pembelajaran mudah untuk didistribusikan. Nah, seperti saat ini saya mudah mendistribusikan video ini kepada teman-teman semuanya. Seperti itu landasan teknologinya. Kita lanjutkan ke landasan empiris. Nah, untuk landasan empiris dia ada tiga gaya belajar. Dia lebih ke gaya belajar siswanya. Yang pertama gaya belajar visual. Jadi mahasiswa ini cenderung belajar menggunakan visual. Jadi atau yang disebut dengan indera penglihatannya. Ya, dia bisa melihat buku bergambar, diagram, poster, majalah atau media yang sesuai. Media yang sesuai itu adalah mengajak siswa melihat langsung secara langsung lah apa yang kita ajarkan. Misalnya kita memperlihatkan tentang sejarah misalnya, jadi kita lihatkan langsung bagaimana sih sejarah itu, seperti itu. Nah, jadi dia lebih suka melihat gaya belajar visual ini. Kemudian gaya belajar auditif, ya, cenderung belajar menggunakan audio, indera pendengarannya lebih aktif lagi. Jadi dia lebih suka mendengar, siswa ini lebih suka mendengar, jadi dia lebih mudah mengingat, apa yang didengarnya lebih mudah diingat. Ini ada gaya belajar auditif, bisa seperti mendengarkan ceramah misalnya, dengan mendengarkan ceramah dia bisa mudah mengingat. Biasanya kalau yang secara visual dia membaca buku dia mudah mengingat. Tetapi kalau yang auditif dia disuruh membaca buku dia tidak bisa mengingatnya. Tapi kalau dia mendengarkan apa yang disampaikan orang
sepertinya seperti ceramah, dia mendengarkan ceramah, dia mudah mengingat apa isi dari ceramah itu sendiri. Kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini cenderung belajar menggunakan gerakan, dia lebih ke praktiknya, ya. Lebih ke praktiknya. Dia tidak suka secara membaca, tidak suka mendengarkan, tapi lebih ke praktiknya, langsung mempraktekkan apa yang didapatnya. Misalnya dia mendapat materi hari ini mengenai gerakan sholat. Nah, jadi dia harus mempraktikkannya. Setelah dia dapatkan, dia praktekkan baru dia bisa mengingat. Nah, jadi kalau hanya dia mendengarnya saja atau melihat saja, dia tidak kuat daya ingatnya. Dia harus mempraktekkannya. Ini adalah gaya belajar kinestetik. Oke. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Saya akhiri video ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.